Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Dapur Alia Foodie. Halo Bunda dan teman-teman masak semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semuanya pada sehat di rumah ya. Dalam kesempatan video kali ini, aku mau berbagi lagi resep cara bikin donat coklat meses ini. Cocok banget buat ide jualan, suguhan, maupun sebagai isian snack box ya. Cara bikinnya ini mudah banget dan hasilnya udah pasti mantul banget. Dalam satu resep ini aku menghasilkan 30 piece donat ya. Jangan lupa disimak videonya sampai selesai ya Bunda. Sebelum itu bantu terus channelku dengan cara tekan tombol like, komen, subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Yang pertama di sini aku pakai 300 gram tepung serbaguna, boleh campur ya. Lalu 40 gram gula halus, 25 gram susu bubuk dan 3 gram ragi instan. Untuk hasil yang lebih maksimal, teman-teman boleh pakai ragi merek selain Fermipan ya. Misalnya pakai Mauripan, kalau pakai Mauripan itu hasilnya katanya lebih bagus, lebih gede gitu ya. Lalu 1 butir telur plus 160 ml air es. Kemudian ini akan aku mixer. Pertama aku menggunakan kecepatan sedang ya. Ini di mixer dahulu. Kalau sudah, akan aku tambahkan di 40 gram margarin ditambah 1 sendok SP dan sejumput garam. Karena di sini aku nggak pakai bread improver, jadi aku ganti dengan SP. Lalu di mixer kembali sampai adonannya ini menjadi kalis elastis. Nah ini adonannya udah kelihatan lembut ya, udah permukaannya udah lembut, udah kalis juga. Dalam waktu mixer ini kurang lebih 10 menitan ya teman-teman. Matikan mixernya, lalu ini kalau udah elastis ya, cukup elastis tuh, kemudian pindahkan di alas kerja, dipadatkan terlebih dahulu, lalu bagian permukaannya ini dioles dengan minyak tipis-tipis. Kalau sudah, ini siapkan timbangan. Kemudian akan ini ya, aku bagi-bagi adonannya ini dengan berat masing-masing 20 gram. Teman-teman kalau mau hasil lebih banyak boleh menggunakan adonan dibagi dengan ukuran 18 gram, nanti hasilnya lebih banyak. Lakukan sampai semua adonan sudah ditimbang dan dibagi-bagi satu sama rata. Nah kalau sudah, ambil satu adonan, tinggal dilipat-lipat dulu kayak gini ya. Boleh teman-teman boleh langsung rounding juga. Saran dari aku kalau ngerondingnya pakai ini alat ya yang permukaannya ini kasar, jadi roundingnya ini padat dan cepat. Nah kalau sudah, di sini aku langsung rounding aja. Jangan lupa kalau bagian bawahnya masih ada bolong sedikit, dicubit-cubit aja lalu dipadatkan kembali. Teman-teman juga boleh menggunakan bantuan telenan ya. Telenan kayu itu cepet banget buat ngeronding, juga bagus, cepet padat kalau buat ngeronding.
Pokoknya alat-alat yang permukaannya ini kasar ini cocok banget buat ngerounding. Jadi nanti hasilnya pasti padat, nggak bolong donatnya ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya. Saatnya ini akan aku resting dulu, taruh di box kayak gini. Jangan lupa bagian permukaannya ini ditaburi dengan tepung terigu tipis-tipis supaya enggak lengket ya teman-teman. Nantinya ngambilnya juga mudah dan permukaannya itu enggak kering. Kalau sudah, ini nanti akan aku tutup, aku resting selama kurang lebih sekitar 20 sampai 30 menitan ya, sampai ini ukurannya itu mengembang dan ketika disentuh dia akan membal. Nah itu baru nanti udah pas waktunya. Dan ini ternyata aku membutuhkan waktu cuman 25 menit aja. Saatnya kita siapkan dulu catakan, kemudian tepung terigu untuk baluran. Ambil satu adonan, kemudian dibalut-balut, masukkan ke dalam cetakan, ditekan-tekan seperti ini ya. Untuk cetakannya ini aku menggunakan cetakan donat diameter 6 cm, dan untuk pembolong donatnya ini aku menggunakan sedotan yang ukuran besar. Ambil lagi satu adonan, baluri dengan tepung terigu tipis-tipis, lalu masukkan ke dalam cetakan dan tekan-tekan perlahan. Lubangi bagian tengahnya. Lalu ini akan aku taruh di alas donat. Nah kayak gini ya teman-teman. Lakukan sampai semua adonan donatnya sudah dibentuk ya teman-teman. Tahap selanjutnya ini akan aku proofing donatnya. Untuk waktu proofingnya tergantung suhu dan cuaca di daerah masing-masing ya. Bisa dengan waktu 50 menit, 1 jam, atau bahkan 1,5 jam. Cuman selain cuaca juga yang mempengaruhi proofing juga itu ya merek raginya ya teman-teman. Kalau pakai ragi Vermipan ini cukup nyampai 45 sampai 1 jam udah ngembang. Nah ini hasilnya tuh, ini udah gembul-gembul ya. Jangan lupa ini diangin-anginkan dulu, dibukain, kemudian panaskan minyak gorengnya terlebih dahulu. Dan ini tadi yang ditutup, menurut aku tingkat gembulnya ini lebih, yang tertutup itu gembulnya lebih sedikit ya dibanding dengan yang tadi aku proofing terbuka. Kalau minyak sudah panas, saatnya ini kita akan goreng donatnya satu persatu. Nah untuk teknik gorengnya ini cukup 1 kali balik aja ya, supaya donatnya ini nggak menyerap banyak minyak ya teman-teman. Jadi kalau proofingnya ini pas waktu proofingnya, dan kita menentukan proofing pas apa enggaknya itu setiap 30 menit sih aku tengokin ya. Setiap 30 menit aku tengokin, aku tonyol-tonyol donatnya. Kalau dia membal itu balik lagi ke arah semula ya. Kalau udah 1 jam kita goreng aja langsung. Kalau bagian permukaannya udah coklatan, ini kita balik dulu ya. Nah ini donatnya gembul-gembul banget ya teman-teman tuh. Nanti kalau sudah kedua sisinya matang, donatnya segera kita angkat dan tiriskan. Jangan lupa siapkan tisu ya teman-teman sebagai alas donatnya untuk meniriskan sisa-sisa minyak yang terperangkap di dalam donat.
Kemudian kita goreng lagi untuk sisa donatnya tadi yang masih menunggu antrian goreng. Kalau minyaknya terlalu panas tadi habis goreng, boleh dimatiin dulu kompornya. Kalau udah mati baru kita masukin donatnya, kemudian setelah beberapa detik baru kita akan menyalain kompornya lagi ya teman-teman. Pokoknya nanti kita akan goreng semuanya untuk sisa donatnya ini ya teman-teman. Kalau satu sisinya sudah kecoklatan donatnya, baru kita akan balik. Kita tengok dulu tuh, sisinya udah kecoklatan, kita balik dulu satu persatu donatnya. Nanti kalau sudah matang, kedua sisinya sudah kecoklatan, baru kita akan angkat dan tiriskan satu persatu donatnya. Dan ini dia hasilnya donatnya ya. Ini aku tiriskan dulu sembari dialasi dengan tisu supaya minyak-minyak yang terperangkap dalam donat ini terserap ke dalam tisu. Nah ini gemoy-gemoy banget ya teman-teman, donatnya tuh fluffy banget, pastinya kayak squishy. Kalau udah dingin baru kita akan topping donatnya. Di sini karena buat isian snack box aku topping menggunakan coklat glaze ya, glaze coklat. Kemudian bagian atasnya aku taburi lagi menggunakan meses seres coklat. Tahap selanjutnya di sini aku akan masukin dulu donatnya ke dalam plastik. Oke, di sini plastiknya aku pakai ukuran 10 x 15 cm. Ini cocok banget buat ide jualan maupun sebagai isian snack box ya, dikemas satu-satu. Ini hasilnya bagus, rasanya pun enak. Lakukan semuanya sampai donat sudah dibungkus satu persatu ke dalam plastik. Nah, yang terakhir di sini kalau sudah dibungkus plastik, nah ini ambil satu donat kemudian ditempelin dengan stiker terima kasih. Teman-teman juga bisa tempelin menggunakan stiker ini ya, toko atau jualan teman-teman. Bebas pakai stiker aja. Menurut aku kalau dipakein stiker ini menambah ini ya daya tarik jual. Hasilnya pun menarik, apalagi dijadikan sebagai isian snack box. Ini pastinya bakalan jadi donat premium ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya itu ya, cantik banget dan pastinya rasanya enak. Dan mohon maaf di sini aku nggak mau icip-icip ya, karena ini aku bikinnya udah pas mau buat isian snack box pesanan ulang tahun. Jangan lupa teman-teman dicoba di rumah ya. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga videoku bermanfaat buat teman-teman semuanya di rumah. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum. Terima kasih.